Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, kelanjutan taklim kita malam hari ini mengkaji dari ayat-ayat di surah At-Taubah ayat 124 sampai 125 seolah kita kaji di Tafsir Jalalain bagian depan halaman 170, sekitar 5 baris dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Wa idza, dan ketika, ma sebagai silah kata penyambung berangkai sebelumnya dengan yang sesudahnya. Ketika unzila diturunkan suratun suatu surah minal Quran dari Al-Quran, yang dibahas tentang apa? Ya macam-macam, tentang nasihat, tentang pengetahuan, tentang iman, tentang alam gaib, tentang kematian, tentang hari pembalasan. Tentunya pembahasannya banyak. Faminhum, maka di antara mereka ay al-munafikin, dari orang munafik, orang yang memendam kekafiran tapi menampakkan keislaman. Dan ini penyakit yang paling bahaya. Sampai ada yang menjelaskan ayat yang membongkar tentang munafik itu sampai enek 114 ayat. Banyak enggak? Banyak sekali. Karena saking terselubungnya mereka dan besarnya bahaya. Karena kita bolo tapi musuh. Di antara ciri-ciri mereka yang disebutkan di sini, man, ada orang yang yakul mengatakan liaskapi kepada teman-temannya, istihzaan, ngomongnya dalam rangka menghina. Ayukum, ayo siapa dari kamu, zadathu, yang nambah kepadanya, hadihi, surat yang dibaca tadi, imana mane. Mengke budal ngaji imane piro, donge mulih malih piro, ayo njajal kok kabarono. Itu tanya pancen pengen tanya atau tanya ada unsur lain?
Apa unsur lain itu? Nah, jawab sendiri. Senada dengan itu. Senada dengan itu. Makanya bila kita jumpai orang punya nada kayak begitu, berarti itulah diantara tanda munafik. Adakah pada diri kita? Silahkan dicari dan diobati. Semoga enggak ada. Bila ada, kerja keras diobati. Itulah hikmah ngaji untuk dandani awak. Yaitu tasdikon dalam rangka mendengarkan apa yang dibacakan dari ayat. Allah Ta'ala firmankan, fa ammal ladzina, maka adapun orang-orang yang amanu, mereka benar-benar beriman, pengakuan imannya memang tulus, dicipta untuk apa dan nanti gimana, cara membekali gimana, fungsi Nabi Rasul itu apa, tugasnya itu apa, terus sikapku piye ketika mendapatkan arahan, bimbingan, pembenahan. Aku tak belajar biar mendapatkan solusi jalan keluar. Ketika dibacakan ayat-ayat nggak teknik, kemudian mencoba untuk mementari dirinya sendiri, jane aku ki wis wong terbimbing po durung. Lek wis terus piye, durung terus gimana? Aku kok pengen, ya Allah bimbinglah saya. Bila ada rasa seperti itu berarti tandanya beriman. Semoga kita termasuk diantaranya. Adapun orang-orang yang beriman ketika ayat-ayat itu dibacakan, dampaknya adalah fazadatuhum, menambah kepada mereka imannya, litasdikihim, karena mereka sudah membenarkan biha dengan surah tadi. Wahum, dan mereka yastabasyirun, merasa yafrohun, gembira. Alhamdulillah kok jek ngaji aku kok kober, aku kaya iso niti awakku, muga-muga aku terbimbing. Itu diantara bentuk kegembiraannya. Itu tanda beriman kalau orang itu punya rasa seperti itu. Wa ammaladina, dan abrapun orang-orang yang fi qulubim, di hati mereka maradun, ada penyakit. Di antara bentuk penyakitnya adalah dha'fu i'tiqadi, dha'fu i'tiqadin, dha'fu i'tiqadin, kelemahan akidah, kelemahan iman. Penampilan Islamnya terpaksa kamul fase, kedok untuk mengelabui, jane atine gak cocok. Omora kepeksa jane aku ya giyah ngono kuwi. Wanyel karo wong sing ngono-ngono kuwi. Itu namanya tanda kelemahan akidah. Gak menghargai Allah, Rasul, kitab, dan orang yang menyampaikan. Itu tanda-tanda kelemahan iman. Nah, orang yang pada dirinya ada sifat seperti itu, surah yang dibacakan itu ternyata fazadathum, nambah kepada mereka rijasan, kepada najis, yaitu kerusakan hatinya. Dan najisnya hati mereka lebih najis daripada najisnya kotoran yang dikenal najis. Kotoran yang dikenal najis paling kepanasan, kebakar, hilang. Tapi najisnya akidah kapan hilangi? Malah itu menggerogoti, nambahi kenajisan, ila rejim kepada kenajisan mereka. Semula sudah mendustakan, ketika dibacakan ayat tambah nemen lek mendustakan, berkufran karena kekufurannya, yaitu nambah kekufurannya, ila kufurin kepada kekufuran yang kepada kekufuran yang pernah ada, likufrim karena kekufuran mereka, biha dengan surah yang dibacakan. Lalu bagaimana nasib kedepannya? Wa matu, dan kelak mereka akan mati, wahum, sementara mereka kafirun, tetap kufur. Karena penyakitnya enggak diobati. Dibacakan ayat tambah nemen, tambah dekil, tambah ngetel.
Napa bahasa Indonesia ngetel niku? Lah silite kewali bendera tambah diobori terus pundi rupane. Ya demikian gitulah. Lalu bagaimana alasan mati dia bisa baik? Apalagi ketika kondisi mati itu berat. Yang dihadapi malaikat dengan penampilan yang mengerikan, membawa kafan neraka, lalu mengkata-katai. Ketika dia benci hendak lari, tangkap, pukuli sambil dikatakan keluarkan nyawamu. Lah bagaimana matinya bisa beriman? Lah berbeda dengan orang yang beriman dan istiqomah, belajar, beramal, yakin, tobat, berbenah, yakin akan mati. Nanti akan ada ujian kedatangan malaikat, piye caraku ngadepi. Ternyata malaikat yang datang wajahnya ceria, membawa kafan surga, minyak wangi surga, memberikan hiburan. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'atun nahnu awliyakum fid dunya wal akhirah. Wis gak usah susah, gak usah wedi, seneng wae dengan surga yang kamu dijanji. Aku koncomu, polomu, pembelamu dunia maupun di akhirat. Makanya menyongsong kematian dia sambut, akhirnya rohnya keluar bagaikan banyu diturne king ceret mak tur. Semoga kita termasuk yang seperti itu. Nah makanya orang yang munafik gak bisa seperti itu, sehingga bentuk kematiannya wahum kafirun, tetap menutup diri, gak dapat hidayah, semakin menjadi-jadi. Sudah 2 ayat telah kita baca selesai, sekarang terjemah global. Dan ketika diturunkan suatu surah, Allah memberitahu tanda orang munafik dengan memberikan tanggapan yang bersifat miring. Ayo siapa dari kamu bar ngaji imane tambah mang budale pira demi mulai saiki dadi pira. Adapun orang yang betul-betul beriman, surah yang dibacakan itu hanya menambahi iman, di mana mereka sudah mengimani dan mereka merasa gembira. Adapun orang yang di hatinya ada penyakit ragu, penyakit pura-pura, ngaku Islam gak tenanan tapi pengelabuan. Makanya ayat-ayat yang dibacakan di mana mereka sudah punya jiwa najis, maka semakin tambah najis. Ketika mati mereka tetap tertutup sehingga tidak mendapatkan hidayah, sehingga jadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Setelah terbaca beberapa tafsir, tersimpul beberapa pelajaran berikut. 1. Arti iman. Ini sudah terlalu sering, bila nanti tersampaikan dengan agak ringkas, insyaallah maknanya sudah banget kita pahami. Arti bahasa iman adalah percaya dengan yakin tanpa ragu. Secara istilah percaya dengan yakin tanpa ragu tentang kedudukan Allah dan mewujudkan apa yang jadi kewajibannya. Kedudukan Allah diakui dengan mewujudkan 3 jenis tauhid, rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah, yaitu pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu Allah, selebihnya makhluk. Nama-nama Allah menunjukkan kerja untuk mengurus alam raya, kita tidak tahu jumlah namanya. Semakin dikenali Allah semakin agung. Orang semakin mengenali semakin mengagungkan dan semakin merasa dirinya lemah. Apalagi nanti akan kembali dia merasa hina, itu semua menggiring dia untuk mentauhidkan Allah. Yaitu Allah saja yang disembah, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang diharapkan. Dia bertawakal, berharap, cemas semata, bersandar hanya kepada siapa? Allah saja.
itu mengakui kedudukan Allah. Kewajibannya apa? Ada 5. 1, meyakini di hati tanpa ragu. 2, mengikrarkan dengan lesannya tentang kesiapan beribadah dan sunnah. Itulah 2 kalimat syahadat. Badannya siap taat, makanya cari ilmu. Apapun ditunjukkan dari syariat, dia berusaha untuk taat, untuk punya sikap sami'na wa ata'na. Karena iman bisa tambah, dia menjaga dan nambahi. Karena iman bisa berkurang, dia waspada. Ketika sedang turun, berusaha untuk bangkit. Itu tadi tentang makna iman. Nomor 2, sasaran utama untuk pengokohan iman dengan mengokohkan iman pada yang gaib. Saya ulang, sasaran utama untuk pengokohan iman dengan mengokohkan iman pada yang gaib, termasuk kondisi masa depan. Termasuk kondisi masa depan. Di sana ada alam kubur, padang mahsyar, dan seterusnya. Saya ulang, yang ketiga, sasaran utama untuk pengokohan iman dengan mengokohkan iman pada yang gaib, termasuk kondisi masa depan. Ada apa masa depan? Ada alam kubur, ada padang mahsyar, ada timbangan, ada menyeberang jahanam, ada hisab. Titik. Iman kita sami butuh kuat mboten? Iman kita sami butuh kuat mboten? Butuh. Ben kuat terus seperti carane. Ya le awak ya olahraga, mangan sing sehat ngoten nggih. Itu kalau badan, makan bergizi, olahraga, jaga kebugaran tubuh. Itu kalau kuatnya badan. Lek kuatnya iman gimana caranya? Mengokohkan iman pada yang gaib, termasuk kondisi masa depan, hari akhir. Artinya dunia yang kita tempati akan berakhir. Di sana ada proses pencabutan nyawa. Di sana ada alam kubur, ada pertanyaan kubur, ada nikmat, ada siksa kubur, ada kebangkitan di padang mahsyar. Apakah nanti dapat payung apa enggak, minum apa enggak, pakaian apa enggak, kendaraan apa enggak. Ada pertanyaan di pinggiran jahanam. Ada penitian, ada hisab. Nanti dapat syafaat apa enggak. Maka yang gitu-gitu itu wajib untuk diperkokoh. Sok calone ngono sanguku apa, kira-kira kusuk piye nasibe. Sekarang golek sangu, itu cara mengokohkan iman. Berpikir masa depan. Itu semua termasuk barang gaib, ada, cuma kita belum mampu membuktikan sekarang. Dan itu kita bisa bicara karena kita diberitahu dalil, bukan karena punya pengalaman sendiri. Itu cara mengokohkan iman. Sekarang masuk yang nomor 3. Modal pengokohan iman dengan ayat-ayat. Akal fungsinya untuk memahami ayat. Titik. Modal pengokohannya dengan ayat-ayat. Akal fungsinya untuk memahami. Itu poin yang ketiga. Ayat yang dimaksud Al-Quran.
Ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, bagaimana para sahabat diajari, paham dan beramal. Fungsi akal untuk memahami apa maksud firman Allah, apa keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah kehendaki itu karpe piye. Bab kalau kita nggak pakai kayak begitu, kita nggak bakal bisa, karena kita belum pernah menjangkau proses kematian alam kubur. Tahu mati mulai terus cerita, wonten-wonten nggak ada. Dan orang yang mati nggak mungkin pulang ke dunia, nggak ada akidah reinkarnasi. Makanya itu semuanya itu penyelesaiannya pakai ayat. Itu tadi poin yang ketiga. Nomor 4, iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ini nomor 4, iman itu bisa bertambah, iman pun juga bisa berkurang. Kufur pun juga sama, kufur bisa tambah, kufur bisa kurang. Itu poin yang keempat. Mana dalilnya? Lah imanku saged tambah iso mudhuk, mundi dalile. Fazatathum imanan wa hum yastabsyirun. Itu kan ayatnya, sudah kita baca tadi kan? Jelas ayatnya, baca saja lah, baru kita baca. Fazatathum imanan. Ayat yang ada itu nambahi iman. Berarti kalau ada tambah ada turun, nggak mungkin ada tambah tanpa turun. Kata sambekan nyedot nggih nyebul saged nyedot tok nyebul tok, pasti itu serasi. Iman begitu juga begitu, bisa naik bisa turun. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nggak sama dengan akidahnya Khawarij. Iman itu harus sempurna, harus naik, nggak boleh turun. Satu dosa walaupun bukan syirik menyebabkan kafir, kekal di neraka. Akidah sinten niku? Khawarij. Hak napa batil? Batil, menyelisih ayat. Nomor 5, contoh ayat. Titik 2, berita tentang pencabutan nyawa. Bagaimana untuk mukmin dan untuk kafir. Ini contoh-contoh ayat. Berita tentang pencabutan nyawa untuk mukmin, untuk kafir. Koma, adanya nikmat dan siksa kubur. Koma, kondisi di padang mahsyar. Itu tadi contoh-contoh ayat. Ayat Quran maupun sunnah yang memberitakan diantaranya proses pencabutan nyawa. Untuk mukmin gimana, untuk kafir gimana. Itu ayat yang dibacakan semisal itu. Kita sudah dibacakan ayat ingkang cerita ngoten apa dereng? Pun ping pinten? Berulang-ulang to nggih. Dan itu luas, apalagi kita sudah mengkaji Al-Qur'an tamat, Al-Fatihah sampai An-Nas, apalagi dengan hadis. Berapa jumlah ayat? Terlalu banyak. Juga menceritakan ayat itu tentang adanya nikmat kubur, siksa kubur. Ayat menceritakan tentang kondisi di padang mahsyar. Ayat juga menceritakan kita butuh pembekalan. Apa pembekalan yang harus kita siapkan? Ini juga perintah dari ayat supaya kita mengadakan pembekalan. Boleh sangu nopo? Dengan ilmu. Ini ayat memerintahkan kita kon golek sangu. Apa sangune? Ilmu. Apa sangune? Tauhid. Apa sangunya? Sunnah. Apa sangunya? Infak. Apa sangune? Jihad dan semisalnya. Nah, silakan ditulis ayat yang memerintahkan kita untuk mencari pembekalan. Apa pembekalannya? 1, ilmu. Apa pembekalannya? 2, tauhid. Apalagi sunnah. Apalagi infak. Apalagi jihad dan sebagainya. Itu tadi poin yang kelima. Poin yang kelima.
contoh-contoh ayat yang dibacakan cerita tentang pencabutan nyawa. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang punya nyawa akan mati. Dan peristiwa proses dicabutkan nyawa ini perkara yang berat yang kita selalu beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah di dalam sholat, tahiyat, sebelum salam. Napa niku lafaz isti'adzai? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnatul mamat, fitnahnya kematian, termasuk proses pencabutan nyawa itu banyak fitnah. Karena manusia didatangi malaikat, pinten jumlahe sejauh mata memandang, napa rupane sesuai dengan kadar profil setiap diri. Nek wong kafir ya bentuk malaikat mengerikan, nek wong iman juga penampilan malaikat juga menyejukkan mata. Kata-kata yang diucapkan pun juga berbeda-beda. Kepada kafir isinya adalah ngunen-nguneni, jiwa yang buruk. Ini jenis diunen-uneni. Kembali kepada murka siksa Allah, pukuli. Ini kepada orang yang beriman dipanggil dengan lembut, semisal wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini untuk kondisi orang beriman seperti itu. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu auliyakum fid dunya wal akhirah. Itu diantara ayat yang dibacakan, cerita tentang proses pencabutan nyawa. Di sana ada nikmat dan siksa kubur setelah pertanyaan man rabbuka ma dinuka man nabiyuka atau ma ilmuka bihadzal rajul. Selama di dunia dia mengkaji Al-Qur'an, mengkaji As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, diyakini, diamalkan, ikhlas, dibesarkan dengan didakwahkan, dijaga istiqomah, memperbanyak istighfar. Semoga kita termasuk bagian yang seperti itu. Kita ngaji mboten? Jelas kita ngaji, kita mempelajari. Nanti insya Allah kita bisa menjawab. Semoga bisa menjawab. Nanti akan dikatakan 6 solehan, silahkan tidur yang pulas. Amal solehnya dijilmakan makhluk sing cakep. Pas ngelilir dia tanya, sopo awakmu kok cakep banget? Napa jawabnya? Saya amal solehmu. Itulah doa yang kita minta. Wa abdil ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji. Ya Allah, jenengan paringi ganti keluargane wonten alam kubur luweh apik, pendampinge luweh apik, omahe luweh apik, sehingga tidak sendirian. Tidak sendirian, anak koncone bahagia, luwih bahagia ketimbang bahagiane nek donya. Kita sami pas riyaya nglumpuk keluarga ayem mboten? Rata-rata ayem. Wonten alam kubur luwih ayem malih. Kita sami gadah omah pun apik napa dereng? Pun apik napa dereng? Puh, aku urung duwe omah ae. Sing duwe saja belum tentu baik, dalam kubur mesti apik. Makanya bila kita itu melu nguruk, itu termasuk membikinkan rumah dia di alam kubur. Melu penyawang tok, pun tandang sing nyekel pacul tok. Sing ra nyekel pacul nggih ndamel tangane mboten saged nggih ndamel napa? Kaki. Saged mboten ndamel kaki? Saged melu nyimpari ngoten. Pancen tangane ra iso. Ikutlah rakitan sak gegem. Itu kan lebih baik kan nanti rumahnya di alam kubur. Itu termasuk ayat yang cerita seperti itu. Termasuk ayat cerita tentang kondisi padang mahsyar. Yang ini kita sampaikan berulang-ulang.
Buat yang baik ketika jebus dari kubur di padang mahsyar sambil ngibasi bleduk kayak ndonga orang yang bangun tidurnya pulas. Ayem mboten? Diberikan payung, diberikan pakaian, minuman, penak mboten? Semoga kita termasuk yang seperti itu. Tapi sebaliknya kepada mereka yang nggak punya bekal, telanjang, nggak ada baju, mata terbelalak, mulutnya histeris, melaku, melorok karo ngodrok niku no. Ya bahasa Indonesia nopo ngodrok niku lho. Ngungkuli ngintik lho nggih. Mata terbelalak ndengak sambil histeris dan melaku sembuh. Jenenge ngodrok ngoten lho. Bahkan kepala jadi kaki, amal kejelekannya jadi makhluk sing nunggangi, buta lagi. Naudzubillah min dzalik. Itu ayat cerita seperti itu. Makanya akal kita memahami, telinga kita mendengar, mata kita melihat, otak kita mencerna. Itu ayat tadi dibacakan. Akhirnya kita disuruh untuk mencari pembekalan. Apa pembekalannya? Golek ilmu. Akidahmu supaya bertauhid, amalmu supaya sunnah, hartamu supaya banyak kamu berinfak. Aja mek tok entek nih kangge goyang lidah. Nanti akan dikata-katai ortanya habis untuk goyang lidah, mengge seneng-seneng tok. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Wis tok entek nih rezeki apik sing tak paring sebatas mek tok nggih seneng. Fal yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum sukun. Sekarang kamu diganti dengan siksa yang menghinakan karena kamu fasik, kamu sombong. Demikian juga kita suruh mencari pembekalan dengan jihad, cari ilmu jihad, dakwah jihad. Siapapun punya kesempatan jihad. Ibu-ibu bisa jihad kali ini, cari ilmu, beramal, berdakwah, termasuk bagian dari jihad. Ketika hak-hak kita diganggu, kita bela diri, termasuk bagian dari jihad. Dengan modal harta, jiwa, waktu dan sebagainya. Itu contoh ayat-ayat yang dibacakan. Nomor 6. Tanda hati yang berpenyakit. Titik 2. Tidak tersentuh pembacaan ayat. Ini tanda hati yang berpenyakit. Napa tandane? Tidak tersentuh dari ayat-ayat yang dibacakan. Berlalu begitu saja, seperti mengusir lalat dari hidung. Berlalu begitu saja, bagaikan mengusir lalat dari hidung. Terus pundi tiyang mengusir lalat saking irung? Irungnya digeremeti lalat terus pundi? Menurut nggak ya? Nek tiobane karo ana tak nek kurun. Nggih mboten. Alarm mibur. Jadi ayat yang dibacakan enggak mengesan. Ayat dibacakan enggak mengesan. Seolah bungen tuwa. Napa bungen tuwa? Mlebu tangan metu kiwa, enggak mengesan, enggak merubah perilaku. Bahkan malah nek sing ngentahi kok kaya ruh-ruh cerita ngono kuwi. Wonten nggih bahasa ngoten niku? Allah akeh jawabane. Kok kaya ruh-ruh ndak cerita ngono. Itu contoh hati ada penyakit itu. Makanya bila kita pernah ndang tobat, bila pernah ngono kuwi ndang tobat, itu contoh hati yang berpenyakit. Hati ini wong munafik nggih ngoten niku. Naudzubillahi min dzalik. Nah, begitu. Berikutnya kita masuk pada pelajaran yang ketujuh. Tanda orang yang beriman.
sadar diingatkan, muhasabah dan berbenah. Ini tanda orang yang beriman. Napa tanda yang beriman? Sadar diingatkan, sadar dan syukur karena diingatkan. Sadar dan syukur karena diingatkan. Lalu muhasabah dan berbenah. Ini tandanya orang yang beriman. Makanya kita ngaji seperti ini untuk meneliti diri-diri kita semuanya. Ketika dibacakan ayat ceritanya ngono kuwi, kalau memang diri kita termasuk punya gejala keimanan, makanya menyadari dan bersyukur. Oh, aku dilekne, alhamdulillah aku dilekne. Aku sering lali rapatek ngreken, saiki aku dilekne, alhamdulillah. Setelah itu muhasabah. Malih metane awake. Kenapa selama ini saya kok gak patek ngreken? Kenapa kesibukan duniaku sampai melalaikan? Emangnya saya akan hidup terus? Emangnya duniaku bisa menyelamatkan? Gimana pembekalanku dalam mencari ilmu? Bagaimana tentang ketulusan ibadahku? Sudahkah ada tauhid? Amalku selama ini sudahkah tertuntun dengan sunnah? Hartaku selama ini itu halal apa haram? Antara yang saya manfaatkan dengan saya tabung untuk akhirat banyak mana? Antara dermawan dan cetilku. Bagaimana nilai jihadku? Bila saya mati belum punya modal, terus sok nasibku piye? Sudah beramal saja sebelum diberitahu diterima atau tidak. Lek nganti ora ditampa terus piye? Cukup saja belum walaupun wis kerja keras. Cukup itu karena rahmat, fadilah dan ampunan Allah. Sudahkah saya dapat fadilah, rahmat dan ampunannya? Nabi yang dijamin maksum saja bisa salah, makanya terus belajar. Nabi yang sudah dijamin ampunan saja seharinya istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Lek aku gak ada jaminan terus piye? Aku lek konangan uang pas maksiat ngono ki izin, lek nganti sok diduduhne malaikat ki lho elekmu apa gak wirang. Kena musibah donya gak sepiro saja, gak sepiro wae, wis gak karuh-karuan lorone, bagaimana mendapatkan siksa neraka. Dan semisal itu namanya muhasabah. Yang kayak begitu supaya kita kerjakan. Akhirnya nanti mendorong dia untuk segera berbenah. Ilmune bertambah, ibadahnya bertambah, sunnahnya semakin bagus, jamaahnya semakin sregep, infaknya semakin lancar. Senada dengan itu namanya berbenah. Dan itu penting untuk kita semuanya. Itulah tanda-tanda orang yang beriman, dan itulah nanti akan membawa keselamatan. Ayolah ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Kayaknya sudah kesusul waktu isya, kita cukupkan. Silahkan nanti beradhan, nanti iqomah, doa secukupnya, lalu iqomah. Nanti setelah sholat saya akan segera pamit karena ada undangan. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.